Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 12 Fisika Dasar 2 PPB 1 yang beranggotakan Saya Kemal Fenda Ramadan. saya Nabi Jalan Ramadan, saya Nawab Rahman, kami akan menerapkan prinsip gaya Lorentz pada kereta magnet. Magnet dan medan magnet. Magnet adalah benda yang dapat menarik benda lain yang mengandung muatan listrik. Ini disebabkan oleh medan magnet yang dihasilkan oleh partikel-partikel muatan listrik yang bergerak seperti elektron di dalam magnet. Sementara itu, medan magnet adalah medan yang dihasilkan oleh magnet atau benda yang mengandung muatan listrik yang berbeda. Prinsip gaya Lorentz pada kereta maglev. Kereta maglev atau magnetic levitation adalah jenis kereta yang mengembang atau levitasi di atas rel menggunakan gaya magnetik. Prinsip gaya Lorentz adalah prinsip dasar yang memungkinkan kereta maglev untuk bekerja. Gaya Lorentz terjadi ketika muatan listrik seperti elektron bergerak melalui medan magnet yang diberikan. Dalam kereta maglev ada magnet di dalam kereta dan di rel. Ketika listrik mengalir melalui magnet di dalam kereta, medan magnet di sekitarnya berubah. Medan magnet ini kemudian berinteraksi dengan medan magnet di rel, menghasilkan gaya magnet yang mendorong kereta maju. Gaya ini disebut gaya Lorentz. Prinsip gaya Lorentz adalah sebuah prinsip fisika yang menjelaskan tentang gaya magnet yang bekerja pada partikel bermuatan listrik yang bergerak melalui medan magnet. Gaya Lorentz ditemukan oleh fisikawan Belanda bernama Hendrik Lorentz pada awal abad ke-20. Dapat dilihat pada gambar di samping, yaitu rumus gaya Lorentz dengan F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta, atau F dikali Q dikali V dikali B dikali sin theta, di mana F adalah gaya Lorentz itu sendiri, lalu B yaitu medan magnet dengan satuan Tesla, lalu I yaitu kuat arus dengan satuan ampere, lalu L yaitu panjang kawat dengan satuan meter, lalu Q yaitu muatan listrik dengan satuan coulomb, lalu V kecepatan muatan listrik dengan satuan meter per second, lalu theta yaitu sudut yang dibentuk oleh I dan B. Solenoida sebagai lintasan kereta maglev sederhana. Solenoida adalah lingkaran kawat yang dililitkan dalam bentuk spiral. Biasanya solenoida digunakan untuk menghasilkan medan magnet yang kuat ketika dialiri listrik. Solenoida dapat digunakan sebagai lintasan percobaan kereta maglev sederhana karena medan magnet yang dihasilkan oleh solenoida dapat memberikan gaya yang diperlukan untuk mengangkat dan membawa kereta magnet di atas solenoida tersebut. Berikut video proses perakitan kereta magnet sederhana. Siapkan kawat tembaga dengan panjang 4,5 meter dan tebal 1,5 mm. Lalu gunting 8 buah magnet, baterai ukuran A2 atau A4, dan spidol papan tulis. Langkah pertama, siapkan spidol papan tulis dan kawat tembaga. Kemudian lilit kawat dan spidol papan tulis hingga membentuk kumparan sebagai trek untuk baterai berjalan di dalam kumparan tembaga. Setelah kawat tembaga membentuk lintasan magnet, selanjutnya kita membuat benda yang dapat terdorong saat melintasi kawat. Dengan cara menempelkan magnet di kedua ujung sisi baterai dengan jumlah yang sama. Lalu kita bisa meletakkan baterai di dalam kawat lintasan. Dan baterai tersebut akan terdorong maju sepanjang lintasan, sehingga percobaan penerapan teknologi kereta maglev telah dilakukan. Percobaan. Masukkan baterai ke dalam kumparan kawat tembaga, lalu dorong sedikit baterai agar baterai dapat berjalan di dalam kumparan. Pada percobaan pertama, kami menggunakan 8 magnet yang dibagi tiap kutub menjadi 4 magnet. Didapatkan waktu yang diperlukan baterai untuk mencapai ujung kumparan sebesar 1,8 milisekund. Percobaan dengan menggunakan 6 buah magnet. Pada percobaan ini, kami menggunakan masing-masing 3 magnet di tiap kutub baterai. Diperoleh waktu yang diperlukan baterai untuk mencapai ujung kumparan sebesar 1 detik 17 milidetik. Analisis. Pada percobaan kedua, kawat tembaga berukuran 1 mm digunakan sebagai lintasan dengan baterai berukuran A3 dan 3 magnet di tiap ujungnya. Lintasan kawat yang terbentuk lebih kuat, simetris, dan rapat. Ketika baterai didorong di atas kawat, baterai terasa panas. Namun,
dapat bergerak dan berjalan melintasi kawat penghantar berbentuk solenoida. Pada percobaan berikutnya, jumlah magnet pada masing-masing ujung baterai divariasikan menjadi 4 buah, dan baterai dapat bergerak lebih cepat di atas lintasannya. Percobaan serupa juga dilakukan menggunakan baterai berukuran A4 dengan hasil yang sama. Kelebihan dan kekurangan dari kereta maglev. Kelebihan dari alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini antara lain mudah untuk ditemukan dan juga biayanya yang murah. Proses perakitan lintasan yang tidak begitu sulit, serta lintasan dengan kawat tembaga 1 mm berhasil terbentuk dengan lurus sehingga baterai dapat berjalan secara mulus tanpa terkena gesekan kawat. Sementara itu, kekurangannya berada pada kesalahan kawat tembaga yang digunakan, yaitu 0,5 mm. Lintasan dengan kawat tersebut menjadi tidak rapi, sehingga baterai sulit untuk melewatinya. Dengan demikian, ukuran kawat dan kerapihan pada proses pembuatan lintasan rel berbentuk solenoida perlu diperhatikan agar baterai dapat berjalan dengan baik. Kesimpulan yang didapat setelah melakukan percobaan kali ini yaitu 1. Baterai berguna sebagai arus listrik, menyebabkan baterai terasa hangat ketika berada di dalam rangka atau trek. 2. Semakin banyak magnet, semakin cepat baterai bergerak, karena ketika magnet terhubung dengan arus listrik akan timbul gaya elektromagnetik, sehingga semakin banyak magnet maka baterai akan semakin cepat bergerak untuk menghasilkan gaya elektromagnetik yang ada di daerah magnet. 3. Kerapatan kawat berpengaruh agar baterai berjalan baik tanpa tertahan oleh kerapatan kawat yang tidak simetris. Penerapan prinsip Lorentz pada kereta magnet sederhana di Kokomi memang metodenya kami membahas. Terima kasih kami